Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh di puasa 1 Ramadan perdana. Pada subuh kali ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan menjadikan hamba-hambanya penghuni surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal fardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang menjaga dua sholat dingin. Ketika ditanya apa itu dua sholat dingin ya Rasulullah, sholat subuh dan sholat asar dilaksanakan secara berjamaah, dakhala al-jannah, maka dipastikan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berada di sini adalah penghuni surga Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau pula salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaatnya di padang mahsyar kelak, yang tidak ada syafaat kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124.000 jumlah nabi, 313 orang jumlah rasul yang termaktub namanya dalam Al-Quran 25 orang. Itu tidak nanti di hari akhirat satu pun tak punya syafaat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan memberikan bantuan, yang akan memberikan pertolongan kepada umatnya nanti di padang mahsyar. Bayangkan ratusan ribu jumlah nabi, satu pun tak punya syafaat kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saat itu nanti matahari setingkal di atas kepala kita, kaki kita tidak menggunakan tapak kaki, panas luar biasa. Yang kita butuhkan adalah air, itu yang kita butuhkan, panas yang luar biasa. Sahabat Nabi Muhammad SAW ketika itu Allah berikan telaga Kausar, hanya beliaulah satu-satunya Nabi yang Allah berikan telaga Kausar untuk umatnya. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Umat Nabi Muhammad sebaik-baiknya umat di permukaan bumi ini. Allah hadiahkan telaga Kausar kepada Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya kelak. Oleh sebab itu, jangan pelit-pelit kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena Rasulullah pernah bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang selawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan selawat kepada orang yang membaca selawat kepada Muhammad 10 kali selawat. Subhanallah. Allah berdoa kepada kita. Berdoa dalam artian Allah memberikan kita derajat, Allah memberikan kita kesembuhan, Allah memberikan kita kejayaan, Allah memberikan kita kesuksesan. Satu selawat 10 kesuksesan, satu selawat 10 penyembuhan, satu selawat 10 kejayaan, satu selawat 10 kesuksesan dunia akhirat. Jadi jangan kita pelit selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu selawat, kalau 10 100 kesuksesan. Baca selawat, rajin-rajin baca selawat, Nabi Muhammad pun akan ingat kepada kita. Nabi Muhammad pun akan ingat kepada kita. Orang yang sering selawat, dalam beberapa riwayat ya, ulama-ulama kita hingga saat ini, ketika kami tanya, gimana cara mimpi Rasulullah? Bagaimana caranya supaya Rasulullah hadir
baca selawat, tak henti-hentinya. Lah kita ya kalau baca buku horor atau sebelum tidur nonton film hantu, ke bawahnya tuh tertidur mimpi hantu. Coba kita selawat sebelum tidur sampai tertidur, sampai teringat-ingat bacaan Allahumma sholli ala sayyidina sampai terbawa tidur. Datanglah Rasulullah SAW dalam mimpi kita. Allahu Akbar. Itu amalan-amalan orang-orang soleh. Ya, amalan-amalan orang-orang soleh tentang hadirnya baginda Muhammad SAW di dalam mimpi kita. Mimpi kita itu semuanya adalah bunga-bunga dari syaitan, kecuali mimpi kepada Nabi, kecuali mimpi kepada Rasulullah SAW adalah hak dan salih. Itu adalah hak dan benar. Baiklah ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh keampunan, di bulan yang penuh keberkahan, di bulan di mana doa-doa hamba Allah dikabulkan. Kapanpun kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan di mana di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Ini baru aja ada pertanyaan sama saya. Ustaz, yang puasanya tanggal 18 dan puasanya tanggal 17, berarti dapat 2000 malam Ustaz. Yalah, yang 17 kemarin Lailatul Qadarnya tanggal sekian, yang 18 Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Wah, dapat Ustaz 2000 malam. Allah, 2000 malam. Jadi kita bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan, memberikan rasa tenggang rasa kita kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa di awal dari kita. Tanggal 17 kemarin itu 17 Februari, sedangkan kita berpuasa tanggal 18, sedangkan kita berpuasa hari ini tanggal 19 Februari 1 Ramadan. Mengapa ini berbeda Ustaz? Mengapa ini berbeda? Arab semalam puasa, negara Arab. Kami baru pulang dari Mesir. Mesir itu semalam puasa. Ini berarti masuk satu yang kedua ini. Saudi Arabia juga semalam. Mengapa Indonesia dan kawasan Asia Tenggara itu hari ini puasanya? Karena kita tidak melihat hilal. Kita tidak melihat hilal. Mereka waktu mereka lebih lambat 4 jam dan 5 jam di negara Timur Tengah. Ketika umur anak bulan itu belum naik 2 derajat, sinarnya belum nampak di wilayah timur atau di wilayah Asia Tenggara. Nah, ketika 4 jam kemudian udah naiklah bulan tadi di negara Arab. Di Indonesia bulan tadi belum naik, ya derajatnya itu belum sampai 2 derajat, bahkan belum ada sinar. Ketika bulan tadi 4 jam kemudian udah naik di atas ufuk 2 derajat, itu masuk akal. Di Asia Tenggara belum naik 4 bukan di atas ufuk tapi di bawah ufuk, sedangkan belum ada. Ketika 4 jam kemudian sudah di atas ufuk 2 derajat lebih, bahkan ada sekitarnya. Makanya negara Arab semuanya puasa semalam. Berarti mereka Sya'ban 29, kita Sya'ban kita 30 hari. Inilah kita hari pertama. Dan insya Allah mudah-mudahan kita lebaran semuanya sama di seluruh penjuru dunia. Kita diperkirakan prediksikan insya Allah puasa 29 hari, sedangkan negara Arab puasa 30 hari. Tanggal 19 juga. Mudah-mudahan tidak ada perpecahan dalam kalangan ini. Dan ini biasa, hal-hal yang seperti itu biasa. Perbedaan waktu puasa di zaman dahulu sering terjadi, di zaman para sahabat sering terjadi. Ketika Nabi Muhammad saja yang masih hidup bersatu tunggal,
Setelah Nabi Muhammad wafat, umat Islam tersebar di mana-mana, pun banyak yang berbeda puasanya. Ada yang dahulu, ada yang lambat. Ada yang lebih dahulu puasa, besoknya puasa. Ada seperti itu hingga saat ini. Jadi bukanlah hal yang menjadi perdebatan kusir antara kaum muslimin saat ini, mana yang lebih dahulu puasanya, mana yang lebih lambat. Itu bukan hal yang krusial untuk dibahas hingga saat ini. Kepada ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa puasa Ramadan diutamakan tahun-tahun Hijriah? Perbedaan kepada ibu, perbedaan tahun Hijriah dengan tahun Miladiah. Ya, di dalam Al-Quran kepada ibu, Allah lebih mengedepankan malam daripada siang. Wal-laili idza as'as, malam dulu. Was-subhi idza tanaffas, baru siang. Malam subuh, subuh itu awal siang. Yuridul laila fin nahar, malam dulu baru siang. Itu kalau dalam Al-Quran. Satu-satunya kalender yang lebih mengedepankan malam daripada siang yang kalender Hijriah, mendahulukan malam dulu baru siang, adalah kalender Hijriah. Kalau Masehi mengutamakan siang dulu baru malam, siang dulu baru malam. Kalau Hijriah malam dulu baru siang. Karena di dalam Al-Quran Allah mengutamakan malam dulu baru siang. Wal-laili idza as'as, malam. Was-subhi idza tanaffas, baru siang. Yuridul laila bin nahar, malam dulu baru siang. Coba lihat dalam Al-Quran 30 juz, Allah mendahulukan malam daripada siang. Di antara kalender-kalender yang ada di permukaan bumi, salah satunya yang lebih mengedepankan malam daripada siang adalah kalender Hijriah. Karena kalender Hijriah mendahulukan malam dulu baru siang. Apa buktinya? Buktinya kita saat ini. Semalam kita sholat taraweh malam pertama, siangnya nggak puasa. Siang kita nggak puasa, kita siang semalam. Tapi taraweh dulu. Kenapa? Malam didahulukan. Berarti 1 Ramadan. 1 Ramadan itu di malamnya. Siangnya siang 1 Ramadan kita puasa. Setelah terbenamnya matahari nanti waktu kita berbuka puasa, berubahlah tanggal 2 Ramadan. Karena kalender Hijriah itu mendahulukan malam baru siang. Sampai nanti kita di penghujung Ramadan, siangnya kita puasa 29 Ramadan insyaallah. Malamnya takbiran, kok nggak sholat tarawih kan? Karena sudah masuk 1 Syawal. Malamnya itu 1 Syawal kita takbiran. Besoknya sholat Idul Fitri. Jadi ini merupakan perbedaan antara penanggalan Hijriah dengan Miladiah. Miladiah sebaliknya mendahulukan siang daripada malam. Jam 00.00 untuk berubah tanggal. Kalau Hijriah setiap ada maghrib berubah tanggal. Setiap ada maghrib berubah tanggal karena dia mendahulukan malam daripada siang. Berdasarkan Al-Quran Karim, karena Allah selalu mendahulukan malam daripada siang. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala, malam adalah waktu yang sangat-sangat diutamakan untuk beribadah. Al-Quran turun di malam hari. Al-Quran turun di malam hari. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Quran diturunkan di malam hari. Qumil laila illa qalila. Bangun malam, salat tahajud malam. Kemudian di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kekuasaannya selalu dengan kekuasaan itu turun setiap malam bukan setiap siang. Turun jangan kita artikan turun secara harfiah. Kekuasaannya ya, kemuliaannya itu turun, keberkahannya turun setiap malam.
Setiap malam. Karena di dalam di dalam hadis itu malam itu lebih mulia daripada siang. Siang itu untuk kerja, malam itu untuk ibadah. Siang untuk kerja, sekolah, malam untuk istirahat dan ibadah. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala lebih memuliakan malam daripada siang. Sama halnya dengan bulan suci Ramadan yang lebih memuliakan satu malamnya dibuktikan dengan kita tarawih semalam. Nah, siangnya kita puasa satu Ramadan. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya mukadimah tentang penetapan satu Ramadan atau tanggal-tanggal hijriah dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan yang sangat luar biasa, karena dengan puasa sehat pun menjadi jos. Dengan puasa sehat kita menjadi hebat. Gak ada orang mati gara-gara puasa, tapi orang sehat gara-gara puasa banyak. Kalau mau ingin sehat, puasa lebih dahulu. Setelah Ramadan, puasa lebih dahulu. Hari ini puasa, besok enggak. Besok puasa, besok enggak. Besok puasa, sehat kan gimana dulu? Tanya para dokter. Awak bukan dokter. Tanya para dokter semua kedudukan dunia. Apa manfaat puasa? Sepakat semuanya dengan berbagai teori hebat. Pokoknya jantung kita sehat, jantung kita istirahat, kemudian lambung kita sehat, lambung kita istirahat, semuanya bersih. Kulit kita pun menjadi jos. Yang suka glowing puasa lagi. Yang suka ibu-ibu glowing ini, satu obatnya puasa. Daripada mengeluarkan biaya yang cukup besar, puasa. Ada itu nenek-nenek cantik putih mukanya. Ketika ditanya, "Nek, kok putih kali muka nenek pakai glowing?" "Oh bukan Ustaz." "Kenapa Nek?" "Puasa saya Ustaz." "Puasa apa Nenek?" "Babi lau. Hari ini puasa, besok enggak. Besok puasa, besok enggak." Ada yang seperti begitu. Allah Akbar. Kita tanya sama seluruh dokter gunungan bumi ini, faedah puasa apa? Kesehatan. Semuanya sepakat. Jadi ketika kami ada pelatihan di Al-Azhar Kairo, di depan kami itu dokter dari Al-Azhar, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa 30 hari? Beliau menjawab, Allah itu tahu kita ini makhluknya. Kan yang menciptakan kita kan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tahu organ-organ tubuh kita di dalam tubuh ini perlu istirahat. Diistirahatkanlah sebulan, 29 hari atau 30 hari. Kasihan dia terus bergerak terus. Lambung terus bergerak tanpa istirahat, terus bergerak. Diistirahatkanlah 30 hari. Untuk apa? Persiapan tahun depan. Kan kita ada yang tak puasa sunnah, ada terus makan tak puasa. Diistirahatkan organ tubuh dalam tubuh kita ini selama 1 bulan. Supaya apa? Persiapan lagi supaya makan tak puasa sampai tahun depan. Istirahatkan karena Allah Ta'ala telah tahu. Allah Subhanahu wa taala kita sudah kenal, dia adalah pencipta kita. Tahu ini manusia bagaimana, jadi diwajibkan puasa 30 hari karena kasihan juga makhluk di dalam tubuh kita ini, makhluk Allah ini kayak organ-organ tubuh ini kasihan, tak berhenti-henti bekerja terus, disuruh istirahat selama 30 hari atau 29 hari agar nanti persiapan nggak puasa lagi, misalnya gitu. Kalau yang lagi puasa makin sehat, yang nggak puasa ini sampai nanti mulai istirahat itu diistirahatkan 30 hari sebagai persiapan untuk tahun depan. Makan terus dan puasa sunnah terus sampai jumpa Ramadan yang akan datang. Allah Akbar. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab puasa. Sebelum kita masuk ke bab puasa, kita akan sedikit menjelaskan tentang 5 rukun Islam. Banyak yang pada kita ini yang selalu membalikkan rukun Islam. Rukun Islam Bapak dan Ibu tak boleh dibalik-balikkan.
Tidak boleh satu didahulukan, satu diakhirkan. Tidak boleh. 5 rukun Islam ini sudah ditetapkan baginda Muhammad SAW, dikuatkan oleh Al-Quran, dan tak bisa dibalik-balik. Tidak bisa ini didahulukan, ini diakhirkan. Kemudian banyak di antara kita umat Islam yang selalu menafsirkan rukun Islam ini, ya, yang selalu menafsirkan rukun Islam ini tidak pada tempatnya. Nah, makanya kita akan jelaskan. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kapan ini bisa diucapkan? Rukun Islam yang pertama ini, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat disebutkan, diucapkan ketika sholat, ketika tahiyat. Kemudian ada juga ulama-ulama yang wajib bagi seorang calon suami. Ini perlu bapak dan ibu punya anak putri, anak perempuan yang akan dinikahi seorang laki-laki. Coba dengarkan dulu syahadatnya. Benar nggak syahadatnya itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, di Aceh lebih hebat lagi. Sebelum akan nikah baca Quran dulu. Bisa nggak semua kaya baca Quran? Itu lebih hebat lagi. Kenapa? Kalau ayahnya nggak bisa baca Quran, bagaimana bisa mengajarkan anak-anak, cucu-cucu kita baca Quran? Baca dulu Al-Quran, itu kalau di Aceh. Namun kalau kita yang ada di Sumatera Utara ini, dan ucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha, sebelum akad nikah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat syahadat juga diucapkan ketika azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Harus dijawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Jawab itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ucapan kalimat, 2 kalimat syahadat ini selalu kita ucapkan. Selain di sholat, di adzan juga kita ucapkan. Sebelum akad nikah juga diucapkan, meskipun ini bukan perintah Rasulullah, tapi perintah para ulama mengingat sekarang ini zamannya lebih mengutamakan digital daripada agama. Dikhawatirkan nanti prinsip-prinsip keagamaan dan keislaman hilang dalam tubuh seorang suami, maka wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum akad. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun kedua adalah mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Apa bedanya Ustaz? Nah, ini yang banyak kita pahami. Rukun kedua melaksanakan sholat, bukan melaksanakan. Karena kalau kita sebutkan melaksanakan, itu artinya kadang iya, kadang enggak. Namanya pelaksanaan. Kadang iya, kadang enggak. Di dalam sabda baginda Muhammad, an-tuqimus shalah, mendirikan sholat. Apa arti mendirikan? Mendirikan itu seperti kita membangun, Bapak dan Ibu. Membangun rumah atau masjid, dibangun kokoh. Satu tiang nggak ada, hancur atau ke bawah. Hancur atau ke bawah. Makanya mendirikan sholat bukan melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Ini sesuai dengan sabda baginda Muhammad SAW, as-sholatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah menghancurkan agama. Sholat itu seperti bangunan yang didirikan, dibangun kuat, kokoh. Itulah sholat. Satu sholat hilang, hancur agama. Satu sholat tak dilaksanakan atau tidak ditegakkan, tidak didirikan, hancur agama. Makanya
Rasulullah menggunakan redaksi mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat, mendirikan sholat atau menegakkan sholat. Menegakkan sholat, bukan melaksanakan sholat. Kalau melaksanakan, kadang iya, kadang enggak. Itulah dia makanya banyak orang yang tak sholat, tapi pelaksanaan kadang iya, kadang enggak. Harus dicoret itu arti melaksanakan, tapi mendirikan atau menegakkan sholat. Karena sholat latihan agama. Kalau kita tinggalkan sholat itu dengan sengaja, hancur agama. Hancur agama. Seperti lagu ini. Kita kita tebang ini, kita hancurkan yang ini, lama-lama hancur ke atas itu. Kepada ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini banyak yang terbalik. Banyak yang katakan puasa Ramadan. Tidak. Yang tiga ini adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat atau bahasa lain mengeluarkan zakat, bukan melaksanakan zakat, tapi menunaikan zakat. Bapak dan Ibu tahu apa itu tunai? Tunai itu kita berhutang, wajib ditunaikan. Kita punya hutang, wajib ditunaikan. Menunaikan zakat bukan melaksanakan zakat. Mengapa zakat itu nomor 3, Ustaz? Bukan nomor 4, ini tak boleh terbalik. Nomor 3 bukan bulan suci Ramadan. Nomor 3 adalah menunaikan zakat. Kenapa nomor 3 itu menunaikan zakat? Zakat para ibu bukan dikeluarkan di bulan suci Ramadan, itu zakat fitrah kok. Ada lagi satu zakat, namanya zakat mal. Zakat mal ini tidak dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Dia sesuai dengan tahunnya. Contoh, saya punya emas, beli emas batangan 1 Januari 2025. Saya beli emas batangan 100 gram. 100 gram saya pegang emas tadi sampai 31 Desember. Sudah setahun saya pegang. Apakah ini wajib saya zakat, Ustaz? Besoknya 1 Januari. Apakah 100 gram emas ini wajib saya zakat, Ustaz? Mari kita lihat syarat-syaratnya. Zakat emas apabila telah mencapai nisab 85 gram emas yang dipegang dalam setahun, tidak dikurang-kurangi hingga batas nominal, ya, sampai 1 Januari 2020 setahun dipegang tetap 100 gram, maka wajib zakat 2,5%. Zakat mal kan tidak jatuh di bulan suci Ramadan. Zakat mal itu tidak mesti jatuh di bulan suci Ramadan. Dia sesuai dengan masa dipegangnya. Masa dipegang. Adalah pertanyaan, Ustaz, saya beli emas 100 gram tanggal 1 Januari 2025. Kupakailah emas ini, Ustaz, di bulan 6 habis 100 gram. Apakah sama saya zakat, Ustaz? Tidak. Kenapa tidak, Ustaz? Karena tidak sampai setahun dipegang. Ini banyak yang salah ini. Banyak yang salah persepsi dan banyak yang salah paham. Bukan berarti emas dibeli 100 gram langsung ketika itu dibayar. Tidak dijauhkan Islam. Tunggu dulu setahun. Nah, untuk kasus yang lain, saya beli emas tanggal 1 Januari 2026 100 gram. Di bulan Oktober saya pakai 15 gram, tinggallah 85 gram. Sampai 30 Desember 2025 emas tersebut 85 gram emas. Besoknya 1 Januari 2026 sudah setahun. Pertanyaannya, apakah
kecuali 84 gram nggak ada zakat. Kalau 85 gram wajib zakat. Dari minimal 85 gram, maksimal tanpa ada bilangan, bebas. Dimana ketika itu kita punya emas setahun, ya emas setahun dipegang dalam setahun, kalikan total 2,5%, itulah zakat mal. Zakat mal. Di bawah 85 gram emas tidak ada zakat. Di bawah 85 gram emas tidak ada zakat. Tapi banyak yang kita yang salah paham. Ketika beli emas batangan, mau berapa aja, mau nggak mesti 85 gram, mau zakat. Oh salah. Tidak. Misalnya dia beli 20 gram emas, dizakatkan yang sudah salah. Tidak. Masa beli 20 gram emas mau dizakat? Tidak. Islam bukan seperti itu. Ya. Islam bukan seperti itu. Mencapai nisab 85 gram minimal, dipegang dalam setahun, keluarkan zakatnya 2,5% dari 85 gram emas. Dipegang setahun. Kalau di bawah setahun tidak ada zakat di dalamnya. Nah ini kita kaitkan dengan hukum Islam tadi. Zakat mal itu tidak mesti di bulan suci Ramadan. Makanya zakat jangan diletakkan nomor 4, dia nomor 3. Zakat itu nomor 3. Karena pemahaman kita zakat itu diletakkan nomor 4 karena kita bayar zakat fitrah, puasa dulu bayar zakat fitrah. Tidak juga. Ya. Zakat fitrah itu dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Sekarang pun bisa bayar zakat fitrah dalam masa ini. Sekarang boleh. Sekarang pun boleh bayar zakat fitrah. Budakan sekarang semalam ketika ke sholat tarawih boleh sah zakat fitrah kalau sudah masuk 1 Ramadan bisa. Makanya zakat ini nomor 3, bukan nomor 4, menunaikan zakat. Dan yang keempat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, adalah berpuasa di bulan suci Ramadan, bukan melaksanakan puasa. Ya, bukan melaksanakan puasa, tetapi menunaikan ibadah puasa. Bukan. Tetap dia redaksinya berpuasa di bulan suci Ramadan tanpa ada embel-embel pelaksanaan. Berpuasa mengandung arti wajib dilaksanakan. Di situ berpuasa di bulan suci Ramadan. Rukun yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena arti pelaksanaan kadang iya bagi yang sanggup, kadang tidak bagi yang tak sanggup. Jadi nomor 5 itu pelaksanaan ibadah haji. Jadi ini adalah 5 rukun dalam Islam, Bapak dan Ibu, rukun Islam yang mohon ini redaksi dari rukun Islam ini. Kalau selama ini kita menafsirkan melaksanakan sholat, ganti dengan mendirikan sholat. Melaksanakan zakat, ganti dengan menunaikan zakat. Melaksanakan puasa Ramadan, ganti apa pelaksanaan berpuasa di bulan suci Ramadan, karena itu mengandung arti wajib berpuasa. Yang kelima, nah ini baru pakai pelaksanaan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji. Karena kalau arti pelaksanaan kadang iya, kadang tidak. Iya kalau dia sanggup, tidak kalau dia tak sanggup. Ini 5 hukum Islam. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masuk ke bab berpuasa atau siyam atau saum di bulan suci Ramadan. Saum dan siyam adalah bahasa di dalam fikih kita. Saum dan siyam menandakan ini adalah puasa milik umat Islam, karena umat yang lain juga berpuasa. Ada puasa menyendiri di kamar, mati lampu, mati AC, mati listrik, mati tempat lilin. Itu puasa bagi mereka. Kalau kita ada istilah puasa saum atau siyam, itu terma atau istilah puasa untuk umat Islam. Karena puasa kita
dengan puasa umat lain itu berbeda. Puasa kita orang ibu yang dimulai oleh Allah. Ada namanya puasa ibaratnya apa namanya pestil. Boleh minum, makan tak boleh. Ada begitu. Itu ya. Boleh minum, makan tak boleh. Ya Allah. Banyak istilah puasa itu tadi. Puasa umat Islam namanya saum atau siam. Apa pengertiannya orang itu? Menahan 3 hal. Menahan 3 hal. Apa yang ditahan? Makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Sejak terbitnya fajar kedua hingga terbenamnya matahari. Yang lebih simpel dalam pengertian ini, menahan 3 hal ini sejak azan subuh hingga azan maghrib. Sejak azan subuh dengan waktu yang tepat hingga azan maghrib. Ini pengertian yang lebih mudah dipahami. Jadi Ustaz, sebelum azan subuh boleh makan meskipun mendengar ada berita pengumuman di radio telah tiba waktu imsak untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Boleh makan. Karena di zaman Nabi tidak ada suara segini. Telah tiba waktu imsak, tidak ada. Jadi dia mendahulu para sahabat dan Rasulullah SAW untuk menandakan awal mula puasa itu apa? Ketika mendengar azan subuh kedua. Dulu di zaman ada 2 azan subuh. Azan pertama untuk membangunkan sahur. Ini azannya Bilal. Azan kedua Maktum. Karena para sahabat sudah mengenal, oh ini azannya Maktum ini. Azannya si Maktum ini. Ini udah kita nggak boleh makan dan minum. Kalau mendengar azan si Bilal berarti bangun untuk sahur. Kemudian kalau mendengar adanya si Ummi Maktum, jangan makan dan minum, stop makan dan minum. Jadi di zaman Rasulullah itu dimulai dari azan subuh dan diakhiri dengan azan maghrib. Azan maghrib barulah berbuka. Nah kalau sekarang ini itu ditandai dengan suara sirine. Telah tiba waktu imsak untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Nah ini para ulama untuk mengkombinasikan pendapat ini, menggabungkan pendapat ini, ada ulama yang mengatakan suara sirine yang di radio kita dengarkan itu adalah lampu kuning. Ketika kita di wilayah lalu lintas, kita berkendaraan, ada lampu merah, lampu kuning, siap-siap. Suara sirine itu adalah lampu kuning, siap-siap, bukan berarti tidak boleh makan, silahkan minum. Yang silahkan makan, silahkan minum. Ketika suara sirine dibunyikan, lampu kuning, siap-siap, 10 menit lagi akan tiba lampu merah. Itulah azan subuh. Jadi jarak antara suara sirine dengan azan subuh itu biasanya 10 menit. Yang belum bangun terus makan sahur. Jangan mati ya Ustaz, belum sahur. Terdengar pula sama suara sirine, bukan berarti tidak boleh makan terus. Meskipun ada dengar suara sirine, bukan berarti tidak boleh sahur. Silakan sahur. 10 menit lagi akan azan subuh. Jadi Bapak Ibu, ini kita harus satu persepsi ya, dalam memahami hukum Islam ini, dalam memahami fikih kita ini. Kalau azan subuh itulah awal mula start untuk berpuasa dan diakhiri dengan azan subuh. Tapi ya azan subuh janganlah lama-lama, sesuai dengan waktunya. Kalau 05.24 tak langsung azan subuh, Allahu Akbar, Allah. Jangan lama-lama dibuat azan subuh jam 6 pagi, jangan begitu. Sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Misalnya 05.23, 05.24, dengan waktu yang telah ditetapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hal tadi inilah yang membatalkan ibadah.
makan dengan sengaja. Kalau tak sengaja itu rezeki Allah. Minum dengan sengaja, kemudian hubungan intim di siang hari dengan sengaja. Hubungan intim di siang hari di bulan suci Ramadan ini yang membatalkan puasa. Kalau misalnya nanti bapak dan ibu pulang dari sini tiba-tiba minum air karena kebiasaan air di pagi hari, karena lupa, itu nggak masalah. Jangan dilanjutkan terus ke puasanya, itu nggak masalah. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena lupa. Biasanya itu ya kan, kalau pagi-pagi ngeteh, pagi-pagi biasanya mau ngeteh, ngopi, minum air hangat. Hari ini puasa ya, astagfirullahaladzim, ucapkan istighfar, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini Bapak dan Ibu yang membatalkan puasa, selebih dari ini tidak ada. Tidak ada makan minum hubungan suami istri di siang hari di malam hari boleh. Yang 3 ini di malam hari boleh. Selain dari 3 ini tidak ada lagi. Apa itu? Korek kuping tidak batal puasa. Korek hidung tak batal puasa. Biasanya ibu mencicipi, biasanya pakai lidah di sore-sore. Ini keasinan ya. Udah tahu berapa belum ini ya? Nah ibu boleh letakkan ini sedikit satu tetes dari buah itu di lidah, pangkal lidah. Nah, setelah itu dibuangkan kembali, jangan telan. Kalau telan membatal puasa. Letakkan di pangkal lidah. Baru setelah itu dibuang, itu boleh. Ya, itu boleh. Jadi 3 hal itu Bapak Ibu, 3 hal inilah yang membatalkan puasa. Selebihnya tidak. Ya mau gosok gigi nggak masalah. Gosok gigi di pagi hari meskipun menggunakan pasta gigi tidak membatalkan puasa. Meskipun ada rasa-rasa harum di mulut kita, itu tidak berpuasa. puasa. Yang makruh itu gosok gigi di siang hari Ramadan, itu makruh, bukan batal puasa, tapi makruh. Yang tidur ngeces tak batal puasa, tapi setelah ngeces jangan ditarik lagi. Wah, tarik lagi ya batal puasa, itu kedua tarik lagi masuk ke dalam itu batal puasa. Kemudian suntik, kalau bapak dan ibu memang betul-betul sakit dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian disuntik oleh dokter, suntik obat untuk menghilangkan penyakitnya, itu boleh. Tapi suntik suplemen kesehatan, suplemen ada vitamin, suntik vitamin, dia nggak sakit, dia nggak ada suntik vitamin, itu batal puasa. Karena suntik tersebut dikiaskan adalah makanan dia. Suntik tersebut adalah makanan dia. Jadi ada 2 suntik. Suntik yang pertama itu adalah injeksi pertama untuk kesehatan, ya, untuk kesembuhan. Satu lagi dia nggak sakit. Injeksi atau suntik untuk vitamin, itu membatalkan ibadah puasa. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah kita pada subuh kali ini. Tidak usah lama-lama pun pening kepala, ya kan? Kita mau baca Quran lagi, mau zikir lagi, lama-lama pun muak juga ceramah itu lama-lama, ya kan? Amalkan meskipun sedikit, bacalah Al-Quran banyak-banyak, bacalah berzikir, ya berzikirlah banyak-banyak, karena di bulan suci Ramadan ini doa-doa kita dikabulkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa yang dipanjatkan diaminkan oleh para malaikat yang hadir di tengah-tengah kita, meskipun kita tidak melihat mereka, di mana ada halaman kepada mereka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita didengarkan oleh malaikat, dan setiap doa yang didengarkan oleh malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا الله ya Rahman ya Rahim melalui majelis ini ya Allah kami memohon kepadamu ya Rahman yang disaksikan para malaikatmu ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah dan dosa kedua orang tua kami ya Rahman kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihani kami dan mendidik kami di waktu kecil ya Allah ya Rahman ya Rahim melalui majelis ini ya Allah yang disaksikan para malaikatmu ya Rahman kami memohon kepadamu ya Allah angkatkanlah segala macam penyakit dalam tubuh kami ya Allah angkatkanlah segala macam penyakit dalam tubuh kami ya Rahman angkatkanlah segala macam penyakit dalam tubuh kami ya Dzal Jalali wal Ikram ya Allah ya Rahman ya Rahim melalui majelis ini ya Allah yang disaksikan para malaikatmu ya Rahman kami memohon kepadamu ya Allah jadikanlah anak kami cucu kami dan keturunan kami menjadi anak yang soleh dan solihah ya Allah menjadi anak yang taat kepadamu ya Rahman taat kepada Rasulmu ya Rahim menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya ya Dzal Jalali wal Ikram lindungilah kami ya Allah lindungilah keluarga kami ya Rahman lindungilah anak cucu dan keturunan kami ya Allah lindungilah kami yang berhadir di majelis ini ya Rahman lindungilah kampung kami Jalan Perak ya Allah lindungilah masjid kami Al-Ikhlas ya Allah lindungilah kami semua ya Rahman dari berbagai macam malapetaka dari berbagai macam bahaya dan dari berbagai macam godaan syaitan yang terkutuk ya Dzal Jalali wal Ikram Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun